Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Let's go! Chapter 417. Masalah membayar kunjungan. Gemuruh. Kekuatan Yuan di dalam gunung hijau bergejolak sementara sebuah lubang hitam besar perlahan berputar, tanpa henti melahap kekuatan Yuan dari tanah itu. Sementara lubang hitam melahap kekuatan Yuan tanah, benang energi merah menyala yang aneh juga terus mengalir ke tengah lubang hitam, berubah menjadi gumpalan api yang sepenuhnya menyelimuti sosok di atas puncak gunung di bawah. Little Marten berdiri di udara, tatapannya terpaku pada api yang menyala. Lindong telah bertahan selama 4 hari penuh di dalam api nirvana ini. Pada awalnya, dia melolong kesakitan, tetapi sekarang, dia benar-benar diam. Lindong tampaknya telah beradaptasi dengan rasa sakit yang tak tertandingi dari api nirvana yang mendera tubuh fisiknya. Sementara api nirvana menyala, Little Marten dapat dengan jelas merasakan cahaya keemasan di dalam api yang semakin membesar. Rona emas itu sekarang memberi kesan tidak dapat dihancurkan. Cahaya keemasan semacam ini merupakan indikator untuk penguasaan tubuh emas nirvana kecil awal. Namun, untuk penguasaan awal yang sebenarnya, cahaya keemasan perlu menyatu ke dalam kulit dan bercampur menjadi daging dan tulang, tidak seperti sekarang di mana itu hanya di luar. Jadi, masih ada beberapa cara untuk pergi sampai Lindong mencapai tahap penguasaan awal. Dari sini, orang bisa melihat betapa sulitnya menguasai tubuh emas nirwana kecil. Lindong telah mendorong simbol leluhur yang melahap hingga batasnya sebelum dapat mengumpulkan nirvana ki dalam jumlah seperti itu. Jika itu orang lain, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan sebelum berhasil mengolah hanya setitik cahaya keemasan. Bahkan dengan tingkat melahap ini, nirvana ki masih belum cukup. Mata Little Marten terpaku erat pada Lindong. Matanya sangat tajam dan hanya satu pandangan yang diperlukan untuk mengatakan bahwa Lindong telah mencapai titik yang agak penting dalam pelatihannya. Pada saat ini, selama ia memiliki cukup nirvana ki untuk mengembun menjadi api, satu dorongan terakhir adalah semua yang tersisa untuk berhasil memaksa cahaya keemasan ke kulit Lindong. Anak ini terlalu lemah. Output penuh dari simbol leluhur yang memakan hanya bisa mencapai level ini. Sepertinya dia masih membutuhkan bantuan dari luar. Mata Marten kecil menunjukkan bahwa dia sedang memikirkan sesuatu. Segera setelah itu, ia memberi isyarat dengan cakarnya saat tas Qiankun Lindong terbang keluar. Segera, pil nirvana merah bulat dan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya mendesing keluar, berkumpul bersama untuk membentuk banjir pil sebelum mengisi ke dalam lubang hitam. Bas-bas. Karena sejumlah besar pil nirvana dibebankan, seluruh lubang hitam tampak bergetar. Dengan cepat, pilar lampu merah menyala dari nirvana ki terbang keluar, tampaknya menutupi langit sebelum mengalir ke Lindong di bawah. Ledakan. Nirvana ki yang kuat tiba, seperti kayu kering menjadi nyala api, karena mereka menyebabkan api nirvana di sekitar Lindong berkobar lebih ganas. Cahaya dari api melesat 100 kaki ke langit sementara seluruh gunung hijau layu dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Api nirvana yang tiba-tiba ganas menyebabkan sosok yang duduk di dalamnya bergetar hebat. Saat api naik ke udara, cahaya keemasan menjadi semakin menyilaukan. Terima cahaya keemasan, tubuh emas nirvana. Gelombang undulasi yang kuat terus menyebar dari api. Beberapa menit kemudian, teriakan pelan tiba-tiba terdengar dari dalam api. Desir. Tepat saat teriakan ini terdengar, cahaya emas yang menusuk tiba-tiba meledak dari api. Cahaya keemasan itu sangat menyilaukan dan kuat, dan bisa terlihat jelas bahkan ratusan mil jauhnya. Kesuksesan. Little Marten dengan gembira menyaksikan cahaya keemasan itu. Di ujung bawah cahaya keemasan, itu bisa melihat cahaya keemasan di permukaan sosok di sana mulai secara bertahap mendorong ke dalam. Jelas, cahaya keemasan sudah dipaksa masuk ke kulit. Bang! Pada saat ini, api yang mengamuk meledak. Saat api benar-benar menyebar, memperlihatkan sosok yang duduk diam di atas batu. Angka ini secara alami Lindong. Saat ini, tidak ada perubahan yang tidak biasa terlihat dari tubuhnya, dan bahkan pakaiannya tidak rusak. Seolah-olah api nirvana yang ganas tidak merusaknya.
Namun, hanya dengan melihat lebih dekat orang akan menemukan bahwa sepertinya ada seberkas cahaya keemasan yang mengalir di bawah kulitnya. Mata tertutup rapat Lindong juga terbuka pada saat ini. Matanya tampak telah menjadi emas murni, pemandangan yang sangat aneh. Untungnya, cahaya keemasan berangsur-angsur memudar beberapa saat kemudian, atau jika tidak, sepasang mata ini akan menarik terlalu banyak perhatian. Lindong diam-diam duduk di atas batu dan tidak segera berdiri, seolah-olah dia masih mengenang kekuatan mengerikan yang mengalir di tubuhnya yang memungkinkannya dengan mudah menghancurkan gunung dan membelah tanah. Keheningan ini berlangsung untuk waktu yang singkat sebelum tampilan bersemangat sekali lagi muncul di mata Lindong. Sosoknya bergerak, berdiri saat batu besar di bawahnya langsung berubah menjadi debu. Mengaum. Ketika Lindong berdiri, binatang iblis yang mengeluarkan aura haus darah tiba-tiba keluar dari pegunungan terdekat. Auranya tidak sedikit lebih lemah dari binatang iblis manapun dari gerombolan iblis hari itu. Setelah melihat demonic beast yang kuat ini menyerangnya, Lindong terkekeh. Tidak ada undulasi one power di tubuhnya saat ujung kakinya terdorong dari tanah. Udara meledak saat tubuhnya melesat beberapa ratus kaki dalam sekejap sebelum bertemu dengan binatang iblis. Tubuh Lindong hanya skala yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan binatang iblis. Namun, dia tidak mundur saat pukulan biasa terbang ke depan. Bang! Tidak ada gelombang sama sekali dari pukulan ini, namun, binatang iblis yang bisa menandingi praktisi tahap manifestasi puncak meledak menjadi kabut berdarah dengan ledakan, dan bahkan daging pun tidak tersisa. Pukulan Lindong langsung menghancurkannya. Kekuatan fisik seperti itu hanya bisa disebut menakutkan. Setelah meledakkan binatang iblis ini dengan satu pukulan, perasaan riang tanpa sadar muncul di hati Lindong saat dia tertawa terbahak-bahak di langit. Dia mengulurkan tangan dan meraih kristal iblis, tidak ada jejak kesopanan sama sekali saat dia menyerap semua nirvana ki di dalamnya. Potongan nirvana ki yang mendidih mengalir di tubuh Lindong. Namun, mereka tidak membuat Lindong sakit sama sekali. Sekarang setelah dia menguasai tubuh emas nirvana kecil, sangat sulit bagi nirvana ki untuk mengancamnya. Menyenangkan. Tubuh Lindong dengan lembut memutar saat dia meregangkan otot-ototnya, mengeluarkan gelombang kejut energi yang kuat dalam prosesnya. Meskipun aura Lindong tidak menjadi lebih kuat, kekuatannya telah meningkat secara substansial. Jika dia bertarung melawan Li Sheng lagi, Lindong akan bisa langsung mengubah yang pertama menjadi kabut berdarah dalam waktu kurang dari 3 ronde. Hanya penguasaan awal, apa yang membuat senang? Jika bukan karena saya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah sebelumnya, dan langsung mengubah 10.000 pil nirvana menjadi nirvana ki untuk membantu Anda, apakah Anda berhasil atau tidak pasti. Little Marten terbang, melengkungkan bibirnya seperti yang dikatakan. 10.000 pil nirvana. Setelah mendengar ini, ekspresi Lindong langsung berubah. Dia buru-buru melihat ke arah cakar Little Marten dan benar saja, dia melihat tas Qian Kun miliknya sudah diambil. Segera, dia merasakan sakit di hatinya dan wajahnya menjadi hitam. Dia telah bekerja keras begitu lama sebelum bisa mengumpulkan 10.000 pil nirvana, tapi sekarang, semuanya telah digunakan oleh Little Marten dalam sekejap. Sik, bocah bau, kamu seharusnya senang bahwa kamu menukar 10.000 pil nirvana dengan tubuh emas nirvana kecil awal. Jangan berikan wajah itu pada kakek Marten. Ketika melihat wajah hitam Lindong, Marten kecil menghela nafas saat dia memberi kuliah. Lindong terdiam. Dia memiliki perut yang penuh dengan depresi seperti orang kikir. Namun, beberapa saat kemudian, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya saat dia memberi isyarat dengan tangannya. Lubang hitam dengan cepat menyusut sebelum berubah menjadi simbol leluhur yang melahap dan masuk ke istana Niwan miliknya. Ayo pergi, pertama-tama kita akan mengatur ulang diri kita sendiri sebelum menuju Sun City. Karena dia telah mencapai tujuan kultivasinya kali ini, Lindong tidak lagi berencana untuk terus tinggal di sini. Lagi pula, dia tidak merasa nyaman meninggalkan trio Moling di titik berkumpul. Segera, dia melambai ke Little Flame saat yang terakhir mengeluarkan geraman rendah sebelum mengepakkan sayapnya yang besar dan terbang. Little Marten juga menganggukkan kepalanya sebelum langsung terbang ke jimat batu di telapak tangan Lindong.
Yang terakhir memasang Little Flame dan dengan peluit, Little Flame berubah menjadi kilatan cahaya merah yang menghilang ke cakrawala dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak ada halangan dalam perjalanan kembali, dengan demikian, sekitar 2 jam kemudian, titik berkumpul di dataran sekali lagi muncul di garis pandang Lindong. Duduk di punggung Little Flame, Lindong menatap dari jauh ke titik pertemuan yang tenang sambil mendesah lega. Lindong, ada aura kuat tambahan di kota. 3 dari mereka tidak sedikit lebih lemah dari Li Sheng. Namun, saat Lindong menghela nafas lega, suara Little Marten tiba-tiba terdengar di benaknya. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Lindong berubah sekaligus, sementara tatapannya berkedip. Kamu pasti Lindong yang membunuh Li Sheng kan? Kami telah menunggumu selama 2 hari, jika kamu masih tidak muncul, mungkin ketiga temanmu akan membayar lebih dulu dengan nyawa mereka. Sementara tatapan Lindong berkedip, seekor binatang besar tiba-tiba naik ke udara dari titik berkumpul. Beberapa sosok dengan bangga berdiri di atas binatang besar itu saat mereka dengan jahat melihat ke arah Lindong dari jauh. Pada saat yang sama, sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh bergemuruh keluar. Ketika dia mendengar suara ini, ekspresi Lindong perlahan menjadi gelap. Chapter 418. Pembantaian. Saat monster raksasa itu terbang ke udara, angin kencang yang melolong disapu oleh sayapnya yang besar. Tatapan Lindong mendarat di atas binatang raksasa itu hanya untuk melihat 3 sosok berdiri dengan angkuh di atasnya. Dengan pandangan sekilas, Lindong melihat lencana yang memancarkan cahaya suci di masing-masing dada mereka. Mereka memang anggota Kekaisaran Cahaya Suci. Pandangan Lindong berubah suram saat dia mengenali lencana yang sudah dikenalnya. Dia kemudian berkata dengan dingin, jika kamu menyakiti ketiga temanku, aku akan membantai semua orang yang termasuk dalam Saint Light Empire di medan perang kuno. Hehe, kamu memiliki nada yang arogan. Saya khawatir Anda adalah kotoran yang akan dibantai hari ini. Setelah mendengar kata-kata Lindong, 3 pria di atas binatang raksasa itu tertawa sinis sementara tubuh mereka melonjak dengan niat membunuh. Apakah kamu pikir kamu bisa naik di atas kepala Saint Light Empire hanya karena kamu membunuh Li Sheng orang itu? Sepertinya hari ini kamu akan mengerti betapa bodohnya kamu menyinggung Saint Light Empire. Di tengah ketiga pria itu, ada seorang pria berpakaian kuning. Dia menatap Lindong dengan sinis dan kemudian berkata, tenang, meskipun ketiga temanmu telah melalui beberapa penderitaan, kami belum membunuh mereka. Karena itu, sebaiknya Anda mulai mengkhawatirkan diri sendiri sekarang. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, pria itu bertepuk tangan dan 3 sosok yang terikat erat didorong ke tembok kota segera. Lindong melirik ke arah tembok kota dan menyadari bahwa ketiga sosok itu adalah Moling dan yang lainnya. Mereka bertiga tampak tertutup tanah, tetapi selain itu, hidup mereka tidak dalam bahaya. Lindong, kali ini, ada 3 elit tahap manifestasi puncak dari Saint Light Empire. Jika kamu tidak bisa melawan mereka, mundur saja secepat mungkin. Ekspresi wajah Molin berubah drastis dan kemudian berteriak setelah dia melihat Lindong kembali. Haha, kamu adalah teman yang cukup setia, tetapi tidak ada yang akan pergi hari ini. Setelah kami menyingkirkan orang ini, kami akan mengunci kalian bertiga, yang merupakan kaki tangannya, dan membuatmu menyempurnakan pil nirvana untuk Saint Light Empire. Pria berpakaian kuning itu tertawa terbahak-bahak. Wajah Lindong tetap apatis. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik wajah yang tampak tenang itu. Dia melirik Moling dan yang lainnya lalu, mengalihkan pandangannya ke arah ketiga pria itu dan bertanya dengan lembut, Jin Mu tidak datang? PFFT, kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda bahkan memenuhi syarat untuk dibunuh oleh Big Senior? Kami bertiga cukup untuk membunuhmu. Senior besar ingin kami membawa kepalamu untuk menemuinya. Pria di samping baju kuning mencibir. Jadi dia tidak datang? Sayang sekali, Lindong menggelengkan kepalanya perlahan setelah dia mendengar apa yang dikatakan. Kemudian, dia melanjutkan, karena dia sangat menginginkan kepala, aku akan mengirim 3 kepalamu kepadanya. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di tembok kota. Namun, mereka tidak berani membuat suara saat melihat pemandangan yang sedang berlangsung di langit. Kekuatan besar dari Saint Light Empire bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan.
Mereka tahu bahwa tuan dari titik pertemuan ini akan berubah lagi setelah hari ini. Tempat ini akan jatuh di bawah kendali Kekaisaran Cahaya Suci sekali lagi dan masa depan mereka akan menjadi sangat suram. Mereka tidak ingin putus asa dengan mudah, tetapi kekuatan Saint Light Empire terlalu dominan. Terakhir kali, Kekaisaran Cahaya Suci mampu menjadi penguasa tempat ini hanya dengan Li Sheng. Sekarang, ada 3 elit tahap manifestasi puncak yang lebih kuat dari Li Sheng. Bahkan Lindong, yang telah mengalahkan Li Sheng, akan kesulitan menghadapi barisan yang begitu kuat. Kamu benar-benar bodoh. Kami tahu bahwa Anda mampu bersaing melawan elit tahap manifestasi puncak dan memiliki beberapa seni bela diri manifestasi yang kuat. Namun, Anda akan mengetahui betapa tidak berartinya Anda setelah kami bertiga menggabungkan kekuatan dan mengalahkan Anda. Rupanya, kata-kata Lindong telah membuat marah 3 elit tahap manifestasi puncak dari Saint Light Empire. Setelah memberikan tawa mengejek, mereka bertiga beraksi dan membentuk formasi segitiga. Meskipun ketiga orang ini tampak meremehkan Lindong di permukaan, gerakan dan tindakan mereka masih sangat berhati-hati. Formasi dan serangan mereka sangat tepat dan terkoordinasi dengan baik. Ledakan! Ledakan! Saat mereka bertiga terbang keluar, 3 gelombang kuat Yuan Powers melonjak melalui masing-masing tubuh mereka. 3 gelombang energi menunjukkan tanda-tanda konvergensi dan tampak sangat menakutkan. Kotoran, hari-hari baikmu telah berakhir, berikan aku hidupmu sekarang. Saat kekuatan Yuan mereka meletus, kepercayaan diri para elit 3 puncak tahap manifestasi juga meningkat pesat. Dengan raungan, kekuatan Yuan mereka berkumpul dan membentuk gunung besar, yang kemudian dilemparkan dengan ganas ke arah Lindong. Gunung Yuan Power yang sangat besar yang dibentuk oleh 3 elit tahap manifestasi mengandung kekuatan yang sangat besar. Bahkan udara meledak saat terbang di langit. Meski begitu, di bawah banyak tatapan heran dari para penonton, Lindong tidak bergerak sedikit pun dalam menghadapi serangan masuk yang kuat. Ketika Gunung Yuan Power mencapai puncak kepalanya, dia mengeluarkan pukulan. Pukulan Lindong tidak memiliki jejak Yuan Power. Sepertinya dia hanya ingin menggunakan kekuatan fisiknya untuk menghentikan Gunung Yuan Power yang masuk. Setelah melihat adegan ini, penghinaan menyapu mata 3 elit manifestasi puncak. Namun, sebelum seringai di wajah mereka menghilang sepenuhnya, keheranan memenuhi wajah mereka ketika mereka melihat apa yang terjadi selanjutnya. Itu karena, ketika tinju Lindong bertabrakan dengan gunung, itu yang terakhir, bukan yang pertama, yang runtuh. Dengan ledakan keras, Gunung Yuan Power, yang disulap bersama oleh ketiga pria itu, meledak menjadi kilauan yang memenuhi seluruh langit. Keributan pecah di tembok kota. Bahkan Moling, Duyun dan Menshan tercengang melihat pemandangan ini. Lindong hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menangkis serangan gabungan oleh 3 elit tahap manifestasi puncak. Bukankah tampilan kekuatan ini sedikit menakutkan? Selain itu, mereka jelas tahu bahwa Lindong tidak sekuat ini beberapa hari yang lalu. Kalau tidak, dia tidak akan berjuang terlalu lama dengan Li Sheng sebelum meraih kemenangan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Lindong telah meningkat tajam dalam beberapa hari ini. Ada yang aneh dengan anak ini. Jangan menahan diri, serangan habis-habisan. Setelah melihat apa yang telah dilakukan Lindong, ekspresi wajah dari 3 puncak elit tahap manifestasi berubah secara drastis. Namun, ketiganya dianggap sebagai petarung yang berpengalaman. Oleh karena itu, dengan raungan pertempuran, mereka dapat memobilisasi kembali kekuatan Yuan mereka dan bersiap untuk serangan habis-habisan. Meski begitu, Lindong tidak memberi mereka banyak kesempatan untuk membalas. Dia tidak ingin menyeret pertempuran semacam ini lagi. Jadi, dia sudah mengambil langkah maju yang berat sebelum ketiga pria itu bisa mempersiapkan serangan mereka. Bang! Tiba-tiba, udara di bawah kaki Lindong meledak. Seperti peluru artileri, Lindong terbang beberapa ratus kaki dan masuk ke formasi 3 orang secara misterius. Riak energi yang hebat kemudian meletus dan dengan paksa memisahkan ketiga pria itu. Hati-hati, dia ingin mengalahkan kita satu persatu. Salah satu elit tahap manifestasi puncak berteriak setelah dia menyaksikan apa yang terjadi. Bahkan jika kamu tahu apa yang akan aku lakukan, itu tidak berguna.
Tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, udara di bawahnya tiba-tiba meledak. Seperti hantu, sosok Lindong kemudian muncul di belakangnya. Armor cahaya. Saat dia merasakan gelombang energi panik di belakangnya, ekspresi wajah elit tahap manifestasi puncak sedikit berubah. Kemudian, dengan sentakan tubuhnya, kekuatan Yuannya membentuk armor cahaya di permukaan tubuhnya. Ledakan. Tepat ketika baju besi itu terbentuk, pukulan Lindong mendarat dengan keras di atasnya dengan ledakan keras. Segera, kekuatan mengerikan meletus dari pukulannya. Bang! Saat pukulan mendarat di sasarannya, getaran bergema di udara. Pada saat ini, wajah elit tahap manifestasi puncak itu memancar ketakutan. Itu karena dia menemukan bahwa pelindung cahaya yang baru saja dia bentuk sama lemahnya dengan selembar kertas tipis. Retakan! Saat armor cahaya meledak, tubuh fisik elit tahap manifestasi puncak itu mengikuti dan meledak juga. Kekuatan brutal Lindong telah langsung memasuki tubuh elit dan menghancurkannya dari dalam. Banyak terengah-engah pecah dari para penonton di tembok kota saat mereka melihat kabut darah perlahan menghilang di kepalan tangan Lindong. Tidak ada yang mengira Lindong akan membunuh elit tahap manifestasi puncak dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, pria berpakaian kuning dan elit lainnya juga tercengang oleh adegan ini. Mereka tidak mengharapkan rekan mereka, yang memiliki tingkat keterampilan yang sama dengan mereka, dibunuh oleh Lindong dengan satu pukulan. Rupanya, intel yang mereka kumpulkan di Lindong sangat tidak konsisten dengan apa yang terjadi sekarang. Yang mereka tahu hanyalah Lindong membunuh Li Sheng karena keberuntungan setelah pertempuran sengit. Oleh karena itu, ketika Jin Mu mengirim mereka dalam misi ini, mereka sudah menganggapnya sebagai misi yang berhasil. Namun, ketika mereka melihat apa yang sedang terjadi sekarang, mereka menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan kali ini. Tentu saja, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menyesal. Dengan demikian, ketika Lindong menatap mereka dengan pandangan apatis, ekspresi wajah mereka berubah dan mundur bersama. Keduanya telah menyaksikan kekuatan fisik Lindong yang menakutkan dan tentu saja tidak ingin berakhir seperti rekan mereka. Bang! Bang! Mengingat kecepatan mereka, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari Lindong. Jadi, pada saat itu, Lindong terbang ke arah mereka dan meninju kedua tinjunya. Dua embusan angin kencang merobek udara dan mendarat tepat di atas duo yang melarikan diri. Saat angin tinju yang kuat bersentuhan dengan mereka, pria berpakaian kuning dan elit lainnya akhirnya mengerti mengapa rekan mereka yang mati akan berubah menjadi kabut darah. Kekuatan semacam ini sebanding dengan kekuatan elit panggung Nirvana setengah langkah. Batuk. Muntah. Dua suap darah keluar dari masing-masing mulut keduanya. Mereka berdua bisa menahan serangan karena Lindong meninju mereka hanya melalui udara. Namun, wajah mereka menjadi pucat pasi dan mata mereka melonjak ketakutan. Mereka tampaknya kehilangan kesombongan mereka juga. Lebih cepat pergi sekarang. Pria ini terlalu kuat, hanya senior besar yang bisa menanganinya. Kedua orang ini adalah individu yang menentukan. Saat mereka melihat betapa tangguhnya Lindong, mereka tidak ingin berlama-lama di tempat itu lagi. Dengan sentakan tubuh mereka, mereka melompat ke atas binatang raksasa mereka. Binatang itu kemudian mengepakkan sayapnya yang besar dan melarikan diri dari tempat itu. Swos! Saat binatang raksasa itu melarikan diri, cahaya merah menyala melintasi langit. Cambuk pikon merah darah yang sangat tajam menembus tubuh binatang terbang itu. Tanpa mengurangi kekuatannya, cambuk itu melanjutkan jalannya dan secara akurat menembus pria berpakaian kuning dan rekan terakhirnya. Akhirnya, kabut berdarah bisa terlihat keluar dari tengkorak keduanya. Pada saat ini, keheningan yang mematikan menyapu para penonton di tembok kota ketika mereka melihat bahwa seekor ular piton berdarah besar telah menembus dua sosok yang melarikan diri. Bahkan Moling, Menshan dan Duyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah mereka secara diam-diam. Ketiga elit tahap manifestasi puncak baru saja terbunuh tanpa ragu-ragu. Chapter 419. Melanjutkan menuju kota yang di langit, seekor ular sanca darah tajam yang sangat besar menembus binatang raksasa itu dan tubuh dua pria berpakaian kuning di atasnya.
Darah segar terus mengalir dari langit seperti pilar, mengubah tanah di bawah menjadi merah darah. Orang yang menyelinap menyerang pada akhirnya secara alami adalah Little Flame. Setelah menyerap darah buaya surgawi kuno di dalam kolam roh suci, ekor ular pitonnya telah berubah menjadi harta karun jiwa bumi yang tidak kalah dengan tombak tulang buaya surgawi di tangan Lindong. Bahkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut akan merasa sulit untuk bertahan melawan ekor piton ini. Jika itu adalah serangan tersembunyi, itu sangat seperti bahkan praktisi manifestasi puncak untuk ditusuk, seperti pemandangan saat ini di depan mata mereka. Mengaum. Little Flame melambaikan ekor pitonnya, yang setajam pisau, sebelum dengan ganas melemparkan ketiga mayat itu ke tanah di bawah. Segera mengubahnya menjadi bubur berdarah saat mereka menabrak tanah. Setelah melihat ini, Lindong meraih dengan tangannya saat tiga tas Qian Kun terbang sebelum mendarat dengan mantap di tangannya. Energi mentalnya secara kasar menyebar, saat senyum melintas di wajahnya. Koleksi ketiganya agak melimpah, dan ada total 6.000 pil nirvana di tas Qian Kun. Meskipun ini lebih rendah dari Li Sheng, itu tidak buruk sama sekali. Setelah secara kasar memeriksa rampasan pertempurannya, sosok Lindong bergerak dan berlari ke tembok kota. Saat ini, masih ada beberapa praktisi manifestasi Saint Light Empire di tembok kota. Namun, ketika mereka melihat Lindong menyerang mereka, ketakutan muncul di mata mereka saat mereka menjerit sambil buru-buru melarikan diri. Lindong jelas tidak berencana menunjukkan belas kasihan kepada salah satu antek Saint Light Empire ini. Beberapa pukulan meledak di udara kosong, mengamuk sebagai angin gunung berapi langsung membunuh semua antek Saint Light Empire ini selain satu. Adegan ini menyebabkan kaki semua penonton gemetar, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dalam beberapa hari singkat mereka tidak melihatnya, kekuatan Lindong benar-benar akan mencapai tahap menakutkan membunuh instan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut dan bahkan melukai puncaknya. Praktisi manifestasi dalam satu pukulan. Setelah mengurus para antek, sosok Lindong muncul di samping trio Moling. Dengan lambaian tangannya, dia mematahkan ikatan di tubuh mereka dan bertanya, apakah kalian baik-baik saja? Tidak ada yang terlalu serius. Orang-orang ini berpikir bahwa Anda telah melarikan diri dan ingin menggunakan kami sebagai sandera untuk membuat Anda muncul. Oleh karena itu, mereka tidak benar-benar berniat untuk membunuh kita. Moling tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Bahkan orang-orang itu tidak menyangka bahwa begitu Lindong muncul, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan para sandera sebelum dihabisi dengan bersih oleh Lindong. Kekuatanmu? Duyun menatap Lindong dengan heran dan mau tak mau bertanya. Saya telah berhasil menguasai seni bela diri, sehingga kekuatan saya meningkat sedikit. Lindong tertawa lepas sebelum berbicara lagi, sepertinya Jin Mu benar-benar ingin mengambil nyawaku. Karena dia tidak bisa datang sendiri, dia mengirim bawahannya. Mereka telah kehilangan 3 praktisi tahap manifestasi puncak kali ini. Saya percaya Mu Jin akan menjadi gila karena marah ketika dia tahu. Menshan tertawa jahat sebelum berkomentar. Kapan saudara Lindong berencana menuju kota Yang? Moling melihat ke arah Lindong. Sekarang dia tahu Lindong telah berhasil, dia pasti ingin menuju kota Yang untuk memperebutkan kunci rahasia kuno. Aku akan pergi besok. Lindong merenung sejenak. Tanpa basa-basi lagi, dia meraih satu antek yang dia tinggalkan hidup-hidup dan melemparkannya ke arah Moling, tangkap beberapa informasi darinya. Mereka semua adalah pengikut Jin Mu dan seharusnya mengetahui sedikit berita tentang kunci rahasia kuno. Roger. Setelah mendengar kata-kata ini, trio Moling mengangguk. Segera setelah itu, mereka dengan jahat melihat sisa anggota Saint Light Empire yang ketakutan dan ketakutan. Meskipun mereka tidak perlu khawatir tentang hidup mereka setelah jatuh ke tangan Kekaisaran Cahaya Suci, mereka telah sedikit menderita dan kebetulan mereka dapat menggunakan orang malang ini untuk melampiaskan kebencian mereka. Setelah mengatasi masalah ini, Lindong mengabaikan tatapan dari titik berkumpul dan terbang menuju menara tinggi setelah memberitahu trio Moling. Duduk di dalam menara tinggi, tatapan Lindong beralih ke Little Flame, atau lebih tepatnya, ekor piton aneh Little Flame. Beberapa perubahan kecil telah terjadi pada ekor piton dan sekarang tampak seperti palu.
Ekor piton juga ditutupi sisik merah darah yang sangat tajam. Bersama-sama, mereka memberikan perasaan dingin, dan bahkan mata Lindong berubah sedikit serius ketika dia melihat cahaya yang berkedip-kedip darinya. Dengan kekuatan Little Flame saat ini, serangan menyelinapnya sudah cukup untuk membunuh seorang praktisi tahap manifestasi puncak. Kekuatan ekor piton ini tidak kalah sama sekali dengan tombak tulang buaya surgawi. Lindong dengan lembut memuji. Little Flame menjadi lebih kuat dan lebih kuat, yang merupakan berita bagus baginya. Besok, dia akan menuju kota yang. Praktisi yang kuat ada sebanyak awan di langit, dan bahkan termasuk praktisi setengah langkah menuju nirvana. Di sisinya, saat ini hanya ada Little Flame yang bisa membantunya. Kekuatan trio Moling paling-paling dapat menunda praktisi manifestasi puncak, dan tidak mampu mengalahkannya. Oleh karena itu, Lindong agak senang dengan peningkatan kekuatan Little Flame. Lindong dengan lembut mengusap kepala besar Little Flame. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menutup matanya dan sekali lagi memasuki kondisi kultivasi. Namun, kultivasinya yang tenang hanya bertahan selama 3 jam sebelum dipatahkan oleh kedatangan trio Moling. Kami telah memperoleh informasinya. Setelah mendengar beberapa kata pertama yang dikatakan Moling, senyum muncul di wajah Lindong. Kota yang adalah kumpulan naga dan ular, jadi, baginya untuk bercampur dengan mereka dan bersaing untuk kunci rahasia kuno, informasi mutlak diperlukan. Saat ini ada praktisi dari beberapa kerajaan berkumpul di kota yang. Target mereka adalah kunci rahasia kuno. Sepertinya timbunan harta karun tersembunyi kuno ini cukup berat, atau yang lain, itu tidak akan memiliki daya pikat seperti itu. Moling jelas sedikit senang. Jika mereka bisa mendapatkan harta karun, mereka pasti akan memiliki kesempatan untuk menyerang tahap nirvana. Lindong mengangguk, tidak terkejut dengan informasi ini. Di dalam timbunan harta karun tersembunyi kuno adalah pil samsara yang bahkan bisa menyebabkan Marten kecil menjadi liar dengan sukacita. Itu jelas bukan timbunan harta karun biasa. Karena ada terlalu banyak pesta di kota yang, bahkan orang itu tidak tahu jumlah pastinya. Namun, di antara kerajaan yang dia ketahui, ada 4 kerajaan yang memiliki praktisi panggung nirvana setengah langkah. Keempat kerajaan ini agak terkenal di kota yang. 4 kerajaan ini adalah Kekaisaran Tersembunyi Besar, Kekaisaran Besi, Kekaisaran Skala Laut dan Kekaisaran Cahaya Suci. Lindong perlahan menganggukkan kepalanya. Kerajaan-kerajaan ini jauh lebih kuat daripada kerajaan yang besar, oleh karena itu, memiliki praktisi nirvana yang setengah langkah bukanlah hal yang mengejutkan. Selain itu, meskipun Lindong perlu mengambil pendekatan hati-hati terhadap praktisi nirvana setengah langkah, ini jauh dari ketakutan. Dengan wayang jiwa darah, kecuali seorang praktisi panggung nirvana sejati muncul, tidak ada yang bisa membunuhnya. Apakah ada praktisi panggung nirvana sejati di kota yang? Lindong berpikir sejenak sebelum bertanya. Perairan di kota yang dalam, dan mengandung segala macam karakter. Meskipun beberapa kekaisaran tidak setenar keempat ini, mereka tidak lemah sama sekali. Tidak ada yang tahu apakah mereka menyembunyikan praktisi panggung nirvana setengah langkah. Namun, sepertinya tidak ada praktisi panggung nirvana sejati, jawab Moling. Di medan perang kuno saat ini, selama seseorang mampu melangkah di ranah setengah langkah menuju nirvana, mereka akan menjadi salah satu praktisi peringkat teratas. Adapun praktisi panggung nirvana asli, kemungkinan tidak ada yang ditemukan bahkan di kota yang. Lagi pula, meskipun kota yang adalah titik berkumpul terbesar dalam radius 10.000 mil, dibandingkan dengan seluruh medan perang kuno, itu sangat tidak signifikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada praktisi panggung nirvana yang muncul di sini. Menanggapi kata-kata Moling, Lindong tidak berkomentar. Jika penimbunan harta karun kuno itu bahkan bisa menggerakkan hati Little Marten, seorang praktisi panggung nirvana yang benar-benar biru pasti tidak akan bisa menolak. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada praktisi panggung nirvana yang berbaring dalam penyergapan di kota yang, dengan acuh tak acuh mengamati pertempuran antara kerajaan, dan menunggu seperti seorang nelayan untuk bertindak pada saat terakhir. Namun, bahkan jika benar-benar ada praktisi panggung nirvana di kota yang, Lindong bertekad untuk memenangkan kunci rahasia kuno.
Masalah ini tidak hanya melibatkan penciptaan tubuh fisik Little Marten, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia bisa mendapatkan harta rahasia ini, dia pasti akan dapat menggunakan ini untuk menyerang tahap nirvana, dan naik di atas yang lainnya di langit yang menggetarkan. Perang setahun kemudian. Jumlah kekaisaran yang berpartisipasi dalam Perang 100 Kekaisaran tidak terhitung banyaknya. Di antara mereka ada banyak jenius dan monster. Mereka semua memulai pada titik yang berbeda dan takdir mereka semua lebih besar dari Lindong. Bagaimanapun, keberuntungan di dunia ini tidak mungkin semua jatuh pada Lindong. Oleh karena itu, untuk melawan para jenius dan monster dari berbagai kerajaan, Lindong perlu bersiap. Tidak mungkin baginya untuk memberikan sesuatu seperti harta karun kuno kepada orang lain. Kami akan pindah besok dan melanjutkan menuju kota yang untuk memperjuangkan kunci misterius. Dengan pemikiran ini, Lindong secara alami tidak lagi ragu-ragu saat dia menyatakan dengan suara rendah. Menanggapi pernyataan Lindong, trio Moling dengan sungguh-sungguh mengangguk. Bukan saja mereka tidak takut, malah ada gairah di mata mereka. Mereka memiliki keyakinan mutlak pada Lindong. Sejak awal perjalanan mereka, prestasi yang Lindong tunjukkan membuat mereka merayakan fakta bahwa mereka telah memilihnya daripada Lin Langtian. Keesokan harinya, tepat saat cahaya pagi merobek kegelapan dan memercik ke tanah, suara angin kencang bergema di langit di atas titik berkumpul. Beberapa orang mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat 4 sosok berlari keluar dari menara tinggi sebelum mendarat di punggung binatang iblis yang ganas. Membawa serta badai yang menderu, mereka terbang menuju tepi cakrawala. Saat mereka menyaksikan bayangan yang menghilang, beberapa orang di titik berkumpul merasa sedikit frustrasi dan kecewa. Mereka tahu bahwa Lindong dan geng tidak akan lagi kembali, dan sebaliknya menuju tempat yang lebih besar dan lebih megah di dalam medan perang kuno untuk memperebutkan lebih banyak sumber daya, dan dari sana membedakan diri mereka dalam Perang 100 Kekaisaran ini. Sebagai perbandingan, yang tertinggal mungkin akan perlahan menghilang dari medan perang kuno, dan reputasi mereka sebelumnya sebagai jenius dari berbagai kerajaan mereka akan mengikuti dan memudar. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.